Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Bu Novi. Kita kali ini akan belajar tentang fundamental of pathophysiology. Jadi konsep dasar dari patofisiologi. Tujuan pembelajaran kali ini jadi diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami tentang konsep dulu tentang homeostasis, ini overview bagaimana tubuh menjaga internal milieu sebanding dengan eksternal milieunya. Kemudian tentang stres dan penyakit, injury cell, bisa terkait dengan penyebabnya, kemudian nanti adaptasi selnya bagaimana, serta proses inflamasi. Untuk materi yang pertama kita bahas tentang homeostasis. Homeostasis ini kalau makna definisinya itu mempertahankan internal environment, internal milieu, kondisi internal di dalam sel, di dalam tubuh, agar selalu dalam kondisi yang konstan dan dinamis. Konstan maknanya itu ada rentang normal, dinamis, memungkinkan untuk naik turun tetapi dalam rentang normalnya. Di mana homeostasis ini diatur oleh regulator. Regulator paling sering adalah pusat kontrolnya di otak, juga bisa juga sebagai efektornya nanti sistem endokrin, sistem saraf, dan lain sebagainya. Makna dari homeostasis, ya, ini menjaga kondisi stabil dari internal environment, sel ataupun secara luas adalah tubuh. Ada 3 komponen yang berinteraksi, yaitu ada 1 reseptor, yang kedua adalah integrator atau pusat kontrol, yang ketiga yaitu efektornya. Selama ini seperti yang kita pahami bahwa reseptor itu yang menerima input dari luar, yang menerima rangsangan, menerima stimulus. Ya, reseptor di sini banyak sekali, kita punya ribuan jutaan reseptor, ya. Reseptor adalah contohnya ini ujung-ujung syaraf yang ada di kulit. Reseptor ini bisa sensitif terhadap perubahan suhu, perubahan mekanis, perubahan kimia, perubahan oksigen, dan banyak lagi. Dari penerimaan yang diterima oleh reseptor, selanjutnya masuk, ya, dialirkan rangsangan tersebut ke integrator. Integrator ini pusat kontrol. Ya, banyak kondisi homeostasis yang diatur oleh brain atau otak kita. Otak atau integrator akan menjawab stimulus, menjawab tantangan dari luar, perubahan dari luar. Apa yang dijawab? Jawabannya dilakukan, ya, dikomunikasikan kepada efektor. Efektor adalah pelakunya, pelaku yang menjawab. Efektor kita ada muscle ataupun gland. Jadi ada otot, misal ada perubahan suhu lingkungan menjadi lebih dingin, ya, -2 gitu. Maka oleh reseptor suhu, termoreseptor dijawab suhu eksternal ini dingin sekali. Oke, brain akan memerintahkan kepada muscle untuk shivering, ya, menggigil. Ya, ada kontraksi otot sehingga kita meningkatkan suhu untuk menjawab stimulus adanya penurunan suhu lingkungan. Efektor di sini contohnya di sini juga ada gland. Kalau gland itu kelenjar, jadi dia bisa memproduksi baik itu endokrin maupun eksokrin. Yang diproduksi bisa hormon, bisa juga enzim ataupun neurotransmitter dan banyak lagi. Ya, jadi efektor akan memberikan respon untuk menjawab apa? Menjawab stimulusnya. Sebagai contoh lainnya, ada konsentrasi glukosa darah pada kondisi normal. Ini adalah kondisi homeostasis. 70
sampai 110 mmHg. Ini kondisi homeostasis untuk kadar konsentrasi glukosa darah. Ketika ada penurunan hipoglikemia, pasti tubuh juga akan menjaga homeostasisnya. Jadi glukosa darah akan ditingkatkan dengan proses gluconeogenesis. Atau sebaliknya, kondisi lebih dari normal, berarti itu kondisi melewati ambang normalnya, tidak terjaga homeostasis, tubuh harus mengembalikannya segera. Kondisi hiperglikemi diatasi dengan diekspresikannya insulin sehingga glukosa transporternya terbuka, glukosa di darah bisa masuk ke dalam sel. Itu adalah upaya-upaya untuk menjaga homeostasis. Ingat kembali, homeostasis adalah upaya tubuh menjaga kondisi internal milieu atau internal environment dalam kondisi konstan tetapi dinamis. Homeostasis tubuh ini selalu terganggu, iya, ya, karena kita hidup, kita bukan table, kita bukan meja, benda mati yang bertahun-tahun dia ukurannya akan segitu saja. Kalau kita adalah konstan dinamis, ada perubahan fluktuasi dalam rentang normalnya. Homeostasis ini terganggu bisa datang dari luar tubuh, contoh karena fisik, ada panas, ya, kekurangan oksigen di dataran tinggi, gitu ya, ada perubahan kimiawi. Nah, bisa juga datang dari dalam tubuh sendiri. Wah, ini saya rekaman kondisi luar hujan deras. Mungkin ada suara noise yang masuk, mohon maaf ya. Yang datang dari dalam tubuh sendiri, contohnya adalah konsentrasi glukosa darah yang rendah akibat tidak makan pagi. Glukosa darah yang rendah tadi disebut apa? Hipoglikemi. Selain dari luar, dari dalam secara fisik juga ada akibat stres psikologis. Stres psikologis dalam kondisi lingkungan tertentu, tantangan pekerjaan, ya Anda baru masuk kuliah lagi offline gitu, belum kenal temannya, kondisi stres psikologis bisa mempengaruhi homeostasis. Contoh apa? Ketemu dosen killer gitu ya. Nggak ada sih sekarang dosen killer. Ketemu ekstrim, ular gitu di jalan, mungkin ada yang takut. Nah, ada peningkatan tekanan darah, ada peningkatan denyut nadi, ya, ada peningkatan respiratory rate. Nah, itu adalah kondisi akibat stres psikologis. Kita lanjutkan. Kebanyakan kasus gangguan homeostasis ini hanya bersifat ringan dan temporer. Setelah ularnya lewat, kita duduk sebentar atau kita menenangkan diri sebentar, 10 menit kemudian tekanan darah normal, tekanan darah kita normal lagi. Ya. Kemudian ada respons sel tubuh itu berupaya dengan cepat untuk mengembalikan keseimbangan pada homeostasisnya. Ada 3 struktur yang mempertahankan homeostasis. Di sini ada medula oblongata di cerebral. Medula oblongata ini adalah pusat kontrol respiratori dan sirkulasi. Kemudian ada pituitary gland, ini adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis adalah penghasil hormon. Hormon tersebut mengatur pertumbuhan, maturasi, dan reproduksi. Serta pada reticular formation, ya, pada vital reflex. Ini di brain juga, di otak. Saya ingatkan kembali, ya, upaya menjaga homeostasis ada 3 komponen yang menjaga. Yang pertama adalah reseptor, pusat kontrol, kemudian efektor. Ya,
Nah, reseptor ini tadi adalah struktur yang memonitor perubahan kondisi, mengirim input, jadi menerima rangsangan atau perubahan baik dari dalam dari luar, kemudian mengirimkannya kepada pusat kontrol. Pusat kontrol siapa? Ada di dalam tubuh, bisa otak tadi. Otak dengan bagian-bagiannya, bisa mungkin ke medula oblongata, ya, bisa juga ke hipotalamus, ya. Nah, ini mengevaluasi input yang dikirim dari reseptor untuk dirubah menjadi perintah atau output. Output dilakukan oleh efektor. Efektor adalah struktur tubuh yang menerima output dari pusat kontrol dan menghasilkan jawaban atau efek yang mengubah kondisi terkontrol, menjawab rangsangan yang diterima oleh reseptor. Ada 3 feedback komponen tadi, ya. Di sumber yang lain juga reseptor itu sama dengan sensor, ya. Reseptor atau sensor merubah, mendeteksi gangguan, penyebab ketidakseimbangan homeostasis, ya. Contohnya adalah syaraf, ya, yang menerima perubahan baik itu fisik, kimia. Kemudian ini sebagai pusat kontrol, ini adalah central nervous system di otak bisa, serta efektor. Fungsinya mengembalikan kondisi homeostasis. Ini skematik diagram tentang perjalanan homeostasis. Dari atas ketika ada stimulus, ya, stimulus yang mengganggu homeostasis, maka akan dideteksi oleh reseptor. Reseptor akan mengirimkan, ya, input tersebut kepada pusat kontrol. Pusat kontrol itu menerima input dan mengolahnya, memberikan jawaban yang berupa output. Output ini diterima oleh efektor untuk melakukan perubahan tertentu. Ya, bisa produksi hormon tadi kan di awal, bisa aktivitas pada skeletal dan sebagainya. Sehingga jawaban ini yang dilakukan efektor itu akan mengembalikan kondisi homeostasis. Untuk sifat dari mekanisme feedback, mekanisme umpan balik homeostasis itu ada 2 sifat. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Positif itu ketika jawabannya itu meningkatkan stimulus. Saya ulangi. Mendukung stimulus maksudnya. Positif itu maknanya adalah ketika jawaban dari pusat kontrol yang akan dilakukan oleh efektor itu mendukung, searah dengan stimulus yang diterima oleh reseptor. Sedangkan negatif berarti yang berkebalikan. Yang paling banyak ini upaya menjaga homeostasis secara negatif. Di awal ada contoh level glukosa darah. Ketika levelnya turun, jawabannya diapakan? Naikkan. Supaya kita tidak pusing, tidak jatuh, pingsan gitu karena hipoglikemi. Atau ketika glukosa darah meningkat, jawabannya suruh apa? Keluarkan insulin supaya glukosa masuk ke sel, glukosa di darah turun. Kan begitu. Paling banyak itu adalah negatif feedback mechanism untuk jawaban dari homeostasis. Tetapi tubuh juga memiliki berbagai contoh yang positif. Hal yang baik dijawab dengan yang baik, begitu. Ya, positif feedback mechanism. Contohnya, ini ditentukan apakah ini positif atau negatif. Ada stimulus yang merusak homeostasis, peningkatan increasing blood pressure.
Ya, increasing blood pressure, ada peningkatan tekanan darah. Ketika ada peningkatan tekanan darah, ada reseptor yang namanya baroreseptor. Baro itu tekanan, reseptor itu tadi yang menerima sinyal. Ya, baroreseptor ini menangkap ada peningkatan tekanan darah. Maka baroreseptor menghantarkan input tersebut, halo pusat kontrol, halo di otak, ini ada peningkatan tekanan darah. So, di otak melakukan kerja untuk menjaga homeostasis. Apa jawaban otak? Jawabannya melalui output. Oke, yang pertama, saya perintahkan kepada efektor, kamu jantung, ya. Kalau ada peningkatan tekanan darah, jantung, kurangi denyut jantungmu, ya. Kurangi heart rate-nya sehingga bisa menurunkan blood pressure. Untuk efektor ini sendiri juga bisa kepada tidak hanya satu efektor. Tekanan darah bisa efektornya bisa jantung, bisa vaskulernya, pembuluh darahnya. Ya, kamu pembuluh darah, lakukan vasodilatasi. Ya, lakukan vasodilatasi. Pembuluh darah melebar, tekanan darah akan turun. Oke, paham ya apa itu reseptor, apa itu pusat kontrol, dan apa itu efektor. Poinnya lagi di sini adalah tambah. Tambah apa? Ini negatif feedback atau positif feedback? Ya, kalau di sini dibaca lagi, increasing blood pressure. Itu rangsangannya. Jawabannya apa? Decrease. Turunkan. Ya, turunkan heart rate untuk decrease blood pressure. Rangsangannya adalah tingkat meningkat. Jawabannya turunkan. Berarti ini termasuk negatif atau positif feedback? Oke, jadi ini termasuk negatif feedback. Ya, jawabannya berlawanan arah dengan input. Inputnya meningkatnya tekanan darah, outputnya turunkan tekanan darah. Paham ya sekarang makna positif feedback dan negatif feedback. Ada berbagai, saya ulang lagi, ada berbagai macam ya negatif feedback. Tadi yang suhunya menurun, hipotermia, maka kita jawab, ayo shivering, ya, shivering menggigil supaya suhu tubuh meningkat. Berarti itu termasuk negatif feedback. Ada perdarahan, ada decreasing blood pressure, ada penurunan tekanan darah. Itu inputnya, outputnya apa? Vasokonstriksi, tingkatkan heart rate. Itu upaya untuk meningkatkan tekanan darah kembali normal supaya pasiennya tidak meninggal. Ya. Produksi hormon epinefrin, ya, supaya heart rate meningkat, vasodilatasi. Jawabannya berkebalikan dari rangsangannya. Berarti itu termasuk negatif feedback. So, ada yang bisa mencontohkan bagaimana positif feedback? Di mana jawabannya searah dengan rangsangannya. Ada kok banyak. Ibu-ibu mau melahirkan. Contohnya, ibu-ibu mau melahirkan. Nyeri karena kontraksi uterus. Ya, ada rangsangan nyeri. Diterima oleh reseptor nyeri. Namanya nociceptor. Ya, kemudian ditangkap oleh korteks cerebri, ada nyeri di uterus. Jawaban korteks cerebri apa? Tingkatkan nyerinya, kontraksinya tambah hebat supaya bayinya keluar. Kalau nggak ada kontraksi ya partus lama, partus macet, bayi nggak akan keluar. Ya, itu kondisi patologis. Ibu dan bayi bisa terancam kehidupannya. Itu contoh ibunya nyeri loh karena kontraksi uterus, diterima oleh nociceptor. Tapi jawaban korteks cerebri kepada efektor, tingkatkan kontraksi, tambah nyerinya supaya bayi kontraksinya meningkat, walaupun nyerinya meningkat, bayi bisa keluar.
Paham ya? Itu positif feedback. Inputnya ada nyeri, outputnya tambah nyerinya, tambah kontraksinya. Ya. Contoh positif feedback lagi, ada ibu menyusui. Produksi ASI. Ibu disusui, ada bayi menyusu pada ibu. Ada input, ini ASI, produksi ASI meningkat. Ya, ditangkap oleh reseptor sampai ke pusat kontrol A. Jawabannya apa pusat kontrol? Tingkatkan produksi ASI. Ya, berarti ada permintaan ASI, jawabannya tingkatkan produksi ASI. Ya, ada rangsangan hisapan bayi, ya, hisapan bayi pada payudara ibu itu akan merangsang reseptor dan pusat kontrol. Tingkatkan oksitosinnya supaya terjadi letdown refleks sehingga ASI-nya meningkat. Itu adalah positif feedback. Kalian bisa mencari lagi berbagai upaya, baik itu negatif feedback maupun yang positif feedback. Kalian bisa catat makna tadi positif berarti searah dengan rangsangannya. Kalau negatif feedback berlawanan dengan rangsangan atau inputnya. Jawabannya itu, outputnya itu. Next. Kita selanjutnya materi yang kedua tentang karakteristik dari disease and illness. Disease itu occur when homeostasis isn't maintained. Jadi disease terjadi ketika homeostasis tidak terjaga. Yang faktor yang mempengaruhi ini ada faktor genetik, unhealthy behaviors, ini perilaku yang tidak sehat, sikap, serta ada persepsi tentang penyakit. Ada juga idiopathic disease. Ini yang idiopatik, sesuatu yang kalau kita bilang agak aneh, kenapa ini terjadi di usia ini dan sebagainya, itu unknown cause. Ya, penyebab yang tidak diketahui. Itu disease. Intinya adalah terjadi ketika homeostasis tidak terjaga. Sedangkan illness, ini penyakit, ini sakit kalau bahasa Indonesianya. Disease itu penyakit, kalau illness itu sakit. Sakit terjadi ketika person isn't longer in normal health. Ya, sakit terjadi ketika seseorang tidak berada pada kondisi normal, kondisi kesehatan yang normal. Refer to subjective symptom ini seringkali merujuk pada tanda-tanda subjektif yang mengindikasikan penyakit. Sakit, contohnya, aduh kepala saya pusing, jantung saya berdebar-debar, muka saya merah, berkeringat, saya pengen marah-marah. Itu sakit yang mengindikasikan suatu penyakit. Bisa jadi penyakitnya hipertensi, kan gitu. Paham ya, apa itu disease, apa itu illness. Next. Untuk penyebab dari disease ada intrinsik, ekstrinsik. Intrinsik itu usia, gender. Untuk ekstrinsik, infectious agents, behaviors, inactivity. Jadi kalian lagi rebahan di rumah, inactivity, sedentary lifestyle, ya, smoking or abusing illegal drugs, penggunaan obat-obat terlarang. Disease ini yang tidak diketahui penyebabnya tadi disebut idiopatik. Untuk patogenesisnya ini adalah terkait dengan perkembangan penyakit. Penyakit biasanya terdeteksi setelah ada perubahan metabolisme dan menimbulkan tanda gejala. Tahapan dari perkembangan penyakit, ya, tahapan perkembangan penyakit yang pertama ini tidak selalu terjadi pada semua penyakit, ya, tergantung immunity.
Ya, secara umum tahapan dari penyakit satu pertama exposure. Exposure terpapar penyebab sakitnya. Setelah terpapar ada periode latensi atau incubation period. Latensi atau periode inkubasi. Ini periode inkubasi no symptom, no sign or symptom. Ya, tidak ada tanda dan gejala. Selanjutnya masuk pada periode prodormal. Prodormal ini ada tanda dan gejala tetapi mild, tetapi ringan. Sign and symptoms are mild. Berikutnya ada stage, ada tahapan akut. Ya, tahap akut itu ya disease reach full intensity. Jadi seluruh tanda gejala itu muncul di akut state. Mungkin ada demam, ada nyeri, tidak nafsu makan, tidak bisa tidur, ya gangguan pencernaan dan sebagainya, tergantung penyakitnya. Jadi akut state, ya tanda gejalanya bisa muncul dan bisa parah. Nah, di sini kan orang mencari pengobatannya, bisa ke dokter, bisa ke fasilitas kesehatan, meningkatkan sistem imun dengan berbagai macam. Nah, masuk ke fase remission. Remission ini terjadi hanya pada beberapa penyakit saja, ya. Seringkali diikuti usually followed by another acute state. Bisa jadi remission, tapi nanti ada acute state lagi. Ini terutama pada penyakit-penyakit infeksius. Kemudian ada fase konvalesen. Fase konvalesen ini pasien progresnya bagus menuju penyembuhan, menuju recovery. Kemudian fase terakhir recovery, pasiennya tingkat kesehatannya membaik, regains, meningkat, ya, bahkan sampai kondisi yang normal, sampai sembuh, no sign and system remain, tidak ada tanda dan gejala. Ini stage, ya, stage dari progress disease. Tetapi ingat, tidak selalu kita tidak bisa memisahkan, melihat dengan jelas fase-fase ini, gitu ya. Pengamatan tanda gejala subjektif, anamnesa subjektif, ya, oh kapan exposure-nya, saya jatuh dari sepeda motor, ya, terbuka, ada luka terbuka di kaki, saya tidak melakukan perawatan luka dan sebagainya. Ini bisa diruntut. Sekarang masuk ke state apa, ya, dipahami kembali. Ulang videonya supaya Anda paham. Next, kita bahas tentang bagaimana kaitan stres dan penyakit. Untuk model adaptasi, saya ambil dari Hans Selye, General Adaptation Model. Jadi ada keterkaitan antara stres dan penyakit. Ada stresor, makna stresor di sini luas sekali, tidak selalu psikologikal, tetapi juga ada fisikal, ya, ada stres fisik maupun psikologis. Ya, ada stres fisik dan psikologis. Ini akan merangsang yang namanya respon fight or flight, alarm reaction. Fight itu tubuh saya bertahan, atau flight tubuh saya menyerah. Saya tidak melakukan pertahanan diri karena sistem imun saya sudah kalah. Ya, gampangnya Anda ketemu ular tadi, itu stres, itu stres fisik, stres psikologis. Kalau saya, ya, maka saya akan terjadi reaksi alarm. Apakah saya akan bertahan, menyerang, atau saya akan lari terbirit-birit? Paham ya makna fight? Saya bertahan, saya menyerang. Kalau ular itu membahayakan saya sudah siap sesuatu, atau saya flight, saya kabur, lari terbirit-birit. Tubuh pun juga melakukan seperti itu. Ya, itu respon alamiah tubuh untuk mempertahankan diri. Ya, alarm reaction ini dikontrol oleh central nervous system.
Efektornya bisa epinefrin dan norepinefrin ataupun hormon-hormon yang lain yang menyebabkan peningkatan heart rate, ya. Kita menjadi fokus penglihatannya, peningkatan oksigen intake oksigen, dan peningkatan ini proses berpikir. Setelah alarm reaction, ya, tubuh pasca terpapar stresor akan melakukan resisten. Resisten itu pertahanan. Tubuh akan merespon stres untuk menjaga, mengembalikan pada kondisi homeostasis. Tubuh akan membentuk mekanisme coping terhadap apa yang sudah terjadi. Contoh, kalau ternyata di sini stresnya adalah mikroba, kuman patogen masuk, kemudian kita masuk ke alarm reaction, ada peningkatan suhu, mungkin ada batuk pilek, ya, kalau itu menyerang sistem pernafasan, oke, saya akan bertahan, ya, tidur cepat, konsumsi makanan yang baik, mungkin supporting obat-obatan, ya, tubuh akan resisten, mengembalikan pada kondisi homeostasis. Tubuh memiliki coping mechanism, ya, upaya untuk mempertahankan diri. Nah, bisa jadi ada antibodi yang terbentuk, kemudian ada memori limfosit T yang terbentuk, ya. Ini fase resisten. Kemudian masuk ke fase recovery. Setelah kita mempunyai coping mechanism, masuk ke fase recovery. Ketika ada stres tadi, tubuh melakukan coping mechanism, kemudian masuk ke normal state, leading to recovery. Recovery ini proses penyembuhan. Nah, proses penyembuhan ini ada dua opsi. Apakah sembuh ataukah sakit? Ya, apakah sembuh ataukah sakit? Nah, kalau berlanjut ternyata antibodi kita tidak mampu melawan mikrobanya, ya kita exhaustion. Exhaustion maka kita jatuh sakit. Ya. The body can no longer produce hormone as it did in the alarm stage. Organ damage begin. Ya, bisa terjadi kerusakan organ dan kita jatuh sakit. Ya, yang tadinya batuknya ringan, kita istirahat sehari 2 hari, ternyata bandel nih kumannya. Batuknya tambah menjadi sesak nafas dan sebagainya, itu kita kondisi sakit, kondisi exhaustion, ya, bisa sampai pada kerusakan organ. So, ada beberapa respons stres. Ini dikontrol oleh sistem nervus dan endokrin. Jadi respon stres itu kontrol cepatnya itu oleh sistem nervus dan endokrin. Kemudian aksinya untuk redirect energi, memusatkan energi kepada organ yang paling stres. Contoh tadi, mikrobanya masuk ke sistem pernafasan, maka upaya kita fokus ke sistem pernafasan, antibodi ke sana. Contoh antibodi apa? Antibodi pernafasan IgE meningkat, fokus di organ yang paling terpengaruhi, affected, terpengaruhi. Kemudian respon fisiologis ini menurunkan respon yang membahayakan, ataupun psychological respon, ini bisa jadi maladaptive respon. Bisa berkembang menjadi chronic illness. Jadi ketika kita sudah ada kerusakan organ karena tubuh kita sudah exhaustion, ya,
Kerusakan organ berlanjut bisa menyebabkan chronic illness. Respon stres tadi akan menurun kalau coping strategi kita bagus. Coping strategi banyak. Ya, tidak hanya fisik, psikologis pun juga coping strategi. Sudah tahu sedang demam, ya. Psikologis ya saya menghindari ini budaya ya. Sudah tahu demam ya saya menghindari es-esan. Itu coping strategi. Ada infeksi saluran pernafasan. Oke, saya tingkatkan asupan nutrisi. Itu coping strategi. Upaya untuk menjaga kondisi homeostasis. Next. Yang berikutnya ada sel adaptasi. Jadi poin pembelajaran di sini kita tadi udah belajar yang normal. Homeostasis bagaimana? Kemudian kita belajar antara stres, adaptasi, ya. Kalau kita exhaustion, kita jatuh sakit atau kita sembuh, kemudian kita belajar ini kalau sakit selnya akan adaptasinya gimana, Bu? Ya, kita masuk ke materi yang berikutnya. Kalau ada sakit, ada stimulus eksternal yang membahayakan pada tubuh, maka sel kita juga adaptasi, ya. Severe or prolonged stress can destroy cell. Stres yang berat ataupun berkepanjangan ini akan merusak sel. Ketika integritas sel itu terancam, ya saya ulangi, ketika integritas sel ini terancam, maka sel akan merubah fungsi bahkan sampai ke bentuknya. Bentuk sel pun bisa berubah. Upaya untuk bertahan hidup. Atau bahkan selnya mati. Saya tidak mampu bertahan, ya sudah. Selnya mati. Kita pelajari apa saja sebenarnya dari adaptasi sel. Coba dilihat dulu gambarnya. Yang pertama ini normal sel. Bentuk dari sel bisa dilihat video pembelajaran saya untuk biologi seluler. Di situ ada berbagai bentuk sel dan apa isi dalam sel. Ini bentuk normal sel, kuboid dengan satu nukleus. Kemudian sel menempel pada basement membrannya, membran pembatas, membran dasar. Sebut basement membrannya, jangan di Indonesia kan agak aneh saya. Oke, dari normal sel terjadi perubahan homeostasis yang panjang, maka sel akan beradaptasi. Dia bisa atrofi. Atrofi itu mengecil bentuknya yang tadinya besar jadi kecil. Contohnya apa, Bu? Contohnya pasien stroke, ada hemiparese, ada kelemahan sinistra misal, hemiparese sinistra, ada kelemahan anggota gerak bagian kiri. Kakinya diseret, tangannya tidak berfungsi normal, maka proses aktivitas untuk anggota gerak yang kiri ini terhambat. Pada beberapa bulan berikutnya, kalau tidak dilakukan fisioterapi, ini selnya bisa menjadi atrofi. Kaki kirinya, tangan kirinya bisa menjadi atrofi. Atau bisa juga karena beban yang berlebih. Pasiennya hipertensi. Ternyata hipertensi itu bisa menyebabkan perubahan pada sel kardiak. Sel kardiaknya bisa hipertrofi. Hipertrofi ini normal sel. Hipertrofi menjadi lebih besar. Ya, normal sel, atrofi mengecil, hipertrofi membesar selnya. Ya, ada berbagai macam penyakit karena hipertrofi, adaptasi yang hipertrofi ini.
Berikutnya adalah hiperplasia. Hiperplasia itu jumlahnya membanyak, jumlahnya meningkat yang tadinya kita lihat. Nah, ibaratnya ya di sini penampangnya ada 5 sel. Begitu menjadi hiperplasia, selnya menjadi banyak. Ini kondisi hiperplasia. Pada ibu menyusui ini peningkatan ukurannya, itu adalah kondisi hiperplasia. Kemudian ada metaplasia. Metaplasia ini satu selnya tadinya ini adalah sel selapis. Kita lihat kembali ke slide sebelumnya. Ini satu selnya satu lapis, ya. Contohnya ini adalah sel endotel, sel selapis. Metaplasia dan displasia ini masih selapis. Nah, metaplasia selnya seperti busa. Form cell, dia menggandakan diri, menumpuk, ini bisa menyumbat. Kalau ini di pembuluh darah, ini bisa menyumbat, kondisi metaplasia. Atau kondisi tumor, cancer itu metaplasia, displasia. Bedanya metaplasia dia masih, nah ada kapsulnya, bentuknya terlokalisir. Kalau displasia tidak ada kapsulnya, bentuknya sudah menyebar, cancer. So, ini adalah penjelasan tentang adaptasi sel. Ada atrofi, hipertrofi, hiperplasia, metaplasia, dan displasia. Atrofi penurunan size, ya bisa karena penurunan workload, jadi penurunan aktivitas otot. Tidak digunakan, disuse, kaki tangan kiri pasien stroke-nya tidak banyak digerakkan, tidak banyak digunakan, jadinya disuse. Ya, menjadi atrofi. Kemudian hipertrofi, ini adalah peningkatan ukuran, size ya, peningkatan ukuran. Ini karena kondisi increase in workload. Jadi ada peningkatan penggunaan, contohnya apa? Tadi hipertensi. Hipertensi, jantungnya meningkat terus, heart rate-nya meningkat terus, maka sel jantung akan beradaptasi menjadi hipertrofi. Bisa fisiologis, bisa kompensasi, maupun patologis. Hipertrofi yang fisiologis ada, yang normal ada. Orang olahragawan gitu. Olahragawan ototnya biasa bawa beban gitu ya, beban 5 kilo kanan kiri tangan, maka otot tricep bicep sampai deltoidnya bisa membesar. Itu fisiologi, itu hal yang bukan menjadi penyakit. Kemudian hiperplasia, ingat hiperplasia peningkatan jumlah. Kalau ini tadi peningkatan size, ukuran, kalau ini peningkatan jumlah selnya. Metaplasia, ya, replacement, penggantian satu sel dengan yang lainnya, tetapi menjadi banyak. Ya, menjadi banyak. Bedanya metaplasia dengan displasia tadi ada kapsulnya. Kalau metaplasia masih terlokalisir, kalau displasia dia tidak terlokalisir. Nah, intinya sel injury ini dengan adanya injury sel bisa menyebabkan kemampuan mereka melakukan adaptasi. Kemudian perubahan biokimia juga ini menandakan adanya early indication, penanda awal yang seharusnya marker biokimia tersebut tidak terdeteksi banyak di plasma darah, tetapi ternyata terdeteksi, berarti ada masalah di sel tertentu sesuai dengan markernya. Sel tidak dapat kembali lagi kepada normal functioning. Ya, ketika sel mengalami injury, maka sel tidak bisa kembali ke fungsi normalnya. So, penyebab injury sel bisa chemical, kekurangan oksigen, gitu, kekurangan elektrolit, biological agent, bisa karena mikroba, virus, bakteri, sekarang lagi marah COVID-19, itu biological agent. Cold, ya, heat on cold, ini bisa cold
bisa cerita tentang Mount Everest ya, bisa menyebabkan frostbite, bisa menyebabkan kematian jaringan karena saking dinginnya. Heat gampang luka bakar itu ya, kerusakan sel. Radiasi baik ultraviolet dari matahari bikin kulit gosong, itu injury cell. Infeksi itu juga sama dengan biological agent. Trauma, Anda jatuh, patah tulang, nah itu trauma. Iskemia, iskemia itu kekurangan oksigen, itu juga menyebabkan injury cell. Injury cell yang berlanjut bisa menyebabkan sel degenerasi. Nah, tetapi sel degenerasi ini juga penuaan sel ya, penuaan sel normal terjadi. Semua sakit di dunia itu ada obatnya kecuali proses menua, sel degenerasi. Ini non letal ya, tidak mematikan kerusakan sel ini. Ini proses menua yang wajar. Terjadi mulai dari sitoplasma, tidak berefek pada nukleus ya, kemudian menyebabkan peningkatan cairan di dalam sitoplasma, infiltrasi asam lemaknya, bisa menyebabkan atrofi yang tadinya badannya kekar di usia muda menjadi mengecil di usia tuanya, itu adalah degenerasi sel. Peningkatan upaya kesehatan, perawatan peningkatan kesehatan bisa menurunkan proses degenerasi. Contoh, tinggi vitamin, makanan yang baik, olahraga, manajemen stres, istirahat tidur yang baik, itu bisa menurunkan proses degenerasi dan mencegah kematian sel, tetapi tidak menghentikan proses degenerasi. Sifatnya reversibel dan irreversibel. Ini tentang proses penuaan sel, adanya atrofi, ini mengindikasikan perubahan, penurunan struktur sel. Sedangkan hipertrofi dan hiperplasia ini menandakan kerusakan fungsi. Ingat, ulangi, atrofi ini menandakan perubahan struktur, sedangkan hipertrofi dan hiperplasia ini menandakan kehilangan fungsi. Bisa terjadi penuaan sel, bisa terjadi di seluruh sel tubuh. Tergantung sel-selnya. Ada yang mulai tua di usia 3 tahun. Ya. Ada yang mulai tua di usia, sel ini ya, saya bilang sel ya, bukan orang. Sel itu sudah ada yang menua sejak usia 3 tahun. Sel epitelial pada pembuluh darah itu sudah mulai ada proses sel aging pada usia 3 tahun. Kemudian sel aging proses ini menentukan human lifespan, menentukan masa hidup seseorang. Kita bicarakan bagaimana kematian sel bisa terjadi. Kematian sel ini bisa berupa apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang normal. Ini terprogram, normal. Ya. Kemudian contoh apoptosis sel itu sel kulit, dia masa hidupnya sampai 1 minggu, itu wajar. Itu proses kematian yang wajar. Apoptosis itu adalah proses kematian sel yang wajar. Sudah terprogram begitu. Sel darah merah mati dalam 120 hari. Itu wajar. Ya, kematian sel yang normal adalah apoptosis. Bisa juga yang abnormal seperti apa? Bisa liquefaction necrosis. Necrosis bisa liquefaction, caseous, fat, koagulatif, dan gangrenous necrosis. Mereka berbeda. Liquefaction ini karena ada enzim litik yang menyebabkan selnya nekrosis mati. Terjadi utamanya di brain, di otak. Ya, liquefaction terjadi di brain karena adanya enzim litik. Kemudian caseous
nekrosis ini khas sekali pada pasien tuberkulosis. Ya, pada pasien tuberkulosis. Jadi terjadi scar pada paru-parunya. Nah, ini seperti keju, makanya disebut caseous necrosis. Kemudian ada fat necrosis. Fat necrosis, jadi ada enzim lipase, ini merusak trigliserida intraseluler menjadi free fatty acid. Nah, free fatty acid ini menjadi berbahaya karena dia bisa menjadi radikal bebas. Itu menyebabkan yang tadi displasia dan metaplasia, menyebabkan cell form, ya, menyebabkan pembentukan seperti busa, jadi menghambat, menumpuk. Ini bisa menyebabkan opak. Opak itu endapan, sumbatan, ya, fat necrosis ini banyak terjadi di pembuluh darah. Kemudian ada koagulatif necrosis. Ini terjadi ketika blood supply, hantaran darah pada beberapa organ terganggu. Utamanya ya bisa berefek pada ginjal, jantung, dan kelenjar adrenal. Koagulatif berarti kaitannya dengan pembuluh darah. Kemudian ada gangrenous necrosis, ini hasil dari berkurangnya blood flow juga, spesifik pada pasien dengan diabetes mellitus. Gangrenous necrosis. Cek kakinya, ada kehitaman tidak, ada luka terbuka tidak. Ditambah lagi komplikasi, ada invasi bakteri, bau busuk itu kakinya. Itu ciri khas dari gangrenous necrosis, bisa warnanya hitam, baunya sangat khas ya. Kalau kita cek bakterinya anaerob, ya, ini kelasnya Clostridium. Ada faktor-faktor yang menyebabkan cell aging, ada faktor intrinsik, ada ekstrinsik, serta ada infectious agent. Intrinsik ini terkait dengan kongenital, proses degenerasi, imunitas, ya, inherited, keturunan metabolik, neoplasma, nutrisi, dan psikogenik, ya, psikologi-psikogenik. Ekstrinsik terkait dengan chemical, zat kimia, electricity, kemudian ada force, ada kekuatan berlebih yang digunakan, ada kelembapan radiasi dan temperatur. Infectious agent semuanya bisa menyebabkan penuaan sel. Oke, ini adalah yang terakhir tentang inflamasi, perbaikan jaringan, dan regenerasi. Yang menyebabkan inflamasi banyak sekali. Ya, ada cancer, cardiovascular, pulmonary disease, arthritis, autoimmune disease, neurological disease, diabetes, ini bisa menyebabkan inflamasi sel. Untuk proses inflamasinya, ini adalah kulit ketika dia tertusuk, ya, ada tusukan jarum, ternyata jarumnya ada banyak kuman patogen, maka dia akan dirangsang oleh bakterinya akan mengeluarkan toksin. Toksin ini akan ditangkap sebagai bentuk komunikasi kepada, di sini ada apa ini ya? Kalau ini sel mas, berarti ini makrofag. Bakteri akan difagosit oleh makrofag. Makrofag akan mengeluarkan interleukin, di mana ini menyebabkan vasodilatasi, ya, sehingga ada sel fagositik, ini ada sel neutrofil, akan dia keluar, menembus keluar, ya, meningkatkan permeabilitas dinding pembuluh darah juga, ya, sitokin tersebut, sehingga neutrofil bisa keluar. Neutrofil akan semakin membantu sel mas, kemudian makrofag, neutrofil bisa membunuh bakterinya. Selama proses inflamasi banyak ciri atau tanda gejala yang dirasakan tubuh. Ada nyeri, ada panas, ada kemerahan, ada bengkak, ya, serta ada penurunan fungsi dasar sel tersebut, sel atau organ tersebut.
Ketika terjadi injury jaringan, kita bisa pengobatan dengan steroid. Kemudian dengan adanya injury pada jaringan tersebut, aktivasi sel mas tadi, kemudian ada aktivasi protein proinflamasi yaitu kinin. Sel mas ini akan memproduksi histamin, serotonin, itu adalah agen-agen protein proinflamasi. Kemudian, nah ini merilis arachidonat asid, ya ini enzim asam arachidonat ini yang akan menyebabkan aktivasi nosiseptor menjadi nyeri. Asam arachidonat akan dibentuk menjadi prostaglandin. Prostaglandin akan merangsang reseptor nyeri sehingga timbul nyeri. Aktivasi sel mas, produksi protein proinflamasi menyebabkan tadi ada peningkatan permeabilitas kapiler, vasodilatasi sehingga area yang terinfeksi mengalami inflamasi menjadi edema. Ya. Kalau ini kinin activation juga akan menyebabkan produksi prostaglandin, kita bisa obati dengan non-steroid anti-inflammatory drugs. Ini tentang inflamasi dan tanda gejala. Ya, inflamasi mungkin merupakan result atau hasil akhir dari injury jaringan, proses infeksi, bahkan reaksi alergi. Two stage, ada vaskuler dan seluler. Jadi agen inflamasi ini bisa menyerang ke vaskuler maupun ke jaringan, ke seluler. Tanda gejala inflamasi, redness, heat, pain, edema, loss of function. Ada kemerahan, rasa panas, nyeri, bengkak, edema, dan penurunan fungsi. Ada disebut inflamasi kronik apabila lebih dari 2 minggu. Ini akut ya. Telah melewati fase akut dengan tanda dan gejala yang buruk. Tubuh telah membungkus patogennya tetapi tidak dapat menghancurkannya. Tubuh telah melokalisir patogennya tetapi tidak dapat menghancurkan. Contoh patogennya adalah Mycobacterium tuberculosis. Encapsulated Mycobacteria tampak pada pemeriksaan X-ray sebagai spotting, titik-titik putih kalau kita melihat X-ray, melihat foto rongsen pasien TB paru. Ini menimbulkan jaringan parut, bahkan perubahan anatomi dan fungsi dari paru-paru. Untuk proses perbaikan jaringan nanti bisa dipelajari, ya. Ada kerusakan jaringan, bisa menyebabkan atrofi dan penurunan kemampuan memperbaiki diri. Kalau ditambah dengan mikroba, ya ini tambah buruk. Ya, kerusakan tambah buruk. Tetapi kalau ini ditangani dengan baik, terjadi tissue repair, terjadi proses perbaikan, regenerasi sel yang baik. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Ya, bisa dipelajari dari berbagai sumber yang lainnya atau dilihat kembali materi-materi di channel saya. Jangan lupa subscribe Dwi Novitasari sehingga tahu pembaruan materi dari saya. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.